ijazah langsung nggak Pak? Sudah lihat ijazah? Ya beliau kembali lagi bahwa masalah hukum siapa yang mendalilkan, membuktikan. Walaupun kita sampaikan pembuktian dalam hukum perdata itu seimbang. Penggugat membuktikan, tergugat juga membuktikan. Itu asal masuk di ruang pokok perkara. Tapi prakteknya tidak bisa masuk ke ruang pokok perkara. Gue nanti ijazah wong gue ngapa? Arep gue ngelamar kerja, ya raimu. Gue ngapa? Ijazahnya wong kok diurusi. Urus dewek ijazah dewek gue ngapa? Ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM, namun kami tidak diperkenankan untuk mengambil gambar. Joko Widodo hanya menunjukkan tentang ijazah-ijazah yang dimilikinya. Jadi sebelum mereka datang, Pak Jokowi ternyata nunjukin ijazahnya kepada wartawan. Tapi nggak boleh dipoto. Ini mungkin apa ya, kalau mungkin mereka itu bakal kesel ya. Bakal kesel, kenapa kok ke wartawan dia kasih tahu gitu, ke kita enggak gitu. Bukan karena takut, tapi ya bahaya juga kalau ikutan main tuduhan tanpa hukum. Besok-besok bisa ada yang bilang, buka akta lahirnya dong, tunjukin daftar hadir TK-nya dong, buktikan dulu kalau kamu beneran manusia. Kalau mantan presiden aja nurutin semua tuduhan ngawur, lalu siapa lagi yang bisa kasih contoh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang ijazah asli Jokowi yang ditunjukkan kepada para awak media sebelum para tua bangkai itu menggeruduk rumah Jokowi. Dari sini kita bisa memahami kenapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya ya. Bukan tidak mau sebetulnya, tetapi Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah tersebut kepada para kadrun tua bangke itu. Jadi kalau kepada orang lain yang tidak memiliki modus tertentu ya tentu Jokowi bersedia. Ya iyalah, saya juga pasti seperti itu walaupun saya bukan seorang presiden, ya kan? Justru saya enak kepada orang yang memiliki modus-modus tertentu. Tapi kalau orang itu nggak memiliki modus, kita akan lebih bersifat terbuka dan itu merupakan psikologi umum manusia ya. Intinya justru kalau kalian modus ya, malah Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya kepada kalian ya. Lagian ya kan, emang kapasitas kalian itu apa? Siapa memaksa Jokowi itu ha? Iyalah, mungkin Jokowi itu jijik teman-teman ya kalau ijazahnya itu dilihat oleh mereka-mereka itu. Atau mungkin Jokowi menganggap ya keberuntungannya selama ini itu akan hilang. Kalau ijazahnya ya dilihat oleh sudrun-sudrun tua bangke itu. Karena kalian adalah makhluk sejenis dajjal. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pengakuan wartawan yang lihat ijazah aslinya Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Warta Kepriko ID Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat menunjukkan ijazahnya kepada awak media, Rabu, 16 April 2025. Namun ia tidak mengizinkan wartawan untuk mengambil gambar ijazah tersebut. Momen tersebut terjadi sebelum Jokowi menerima perwakilan dari tim pembela ulama dan aktivis, TPUA. Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengajak belasan awak media termasuk CNN Indonesia untuk memasuki kediamannya di Gang Kutai Utara nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Namun Jokowi tidak memperkenankan awak media untuk mengambil gambar dalam pertemuan tersebut. Semua wartawan diminta untuk mengumpulkan handphone dan kamera. Awak media ditemui Jokowi di ruang tamunya. Selengkapnya CNN Indonesia. Ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM, namun kami tidak diperkenankan untuk mengambil gambar. Joko Widodo hanya menunjukkan tentang ijazah-ijazah yang dimilikinya. Dan untuk hari ini memang tidak hanya mereka saja yang melakukan aksi demo menuntut keaslian Joko Widodo, juga Mas
masyarakat masih banyak yang berbondong-bondong untuk berfoto ataupun sekedar bersalaman dengan Presiden RI ke-7, tak terkecuali juga Jokowi Dodo juga hadir di kediamannya di Sumber Banjarsari Solo dia. Ya, Tono, artinya Anda dan juga teman-teman wartawan di sana sudah melihat secara langsung ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada atas nama Joko Widodo, begitu? Ya, betul. Jadi tidak hanya dari Fakultas Kehutanan UGM, namun ijazah dari SD, dari SMA juga diperlihatkan, termasuk yang dipersoalkan di SMP 6. Sementara untuk foto sendiri, foto di ijazahnya di Fakultas Kehutanan UGM memang sama seperti foto yang viral di beberapa medsos itu. Jokowi juga mengenakan kacamata seperti itu dengan foto hitam putih, sama seperti halnya beberapa waktu yang lalu ketika teman-teman seangkatan Jokowi juga menunjukkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM. Terima kasih, laporan langsung Sri Hartono dari Sumber Solo, Jawa Tengah. Ya, sudah kita lihat bareng-bareng sebuah pernyataan seorang awak media. Nggak percaya juga sama pernyataan awak media. Hei Sudrun, hahaha. Awak media ini setiap hari itu tugasnya itu menyampaikan, ya kan, menyampaikan fakta, ya kan. Jadi kalau misalnya kalian juga masih nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh awak media ya, setelah Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepada mereka, ya udah terserah lah, nggak ngerti sudah ya. Ibaratnya penyakit udah nggak ketulung, ya kan, udah kronis kalian itu. Dan perlulah sadar diri ya, kenapa Jokowi nggak mau menunjukkan ijazahnya kepada kalian. Karena Jokowi enek lihat kalian itu jijik ya. Lanjut, lanjut. Ini plot twist banget pokoknya. Tadi gue siang habis bahas masalah ijazahnya Pak Jokowi. Orang-orang yang sering mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi itu, Tifa CS gitu ya, datang ke rumahnya Pak Jokowi dengan perwakilannya 3 orang. Ada yang cukup menarik. Jadi sebelum mereka datang, Pak Jokowi ternyata nunjukin ijazahnya kepada wartawan. Tapi nggak boleh dipoto. Ini mungkin apa ya, kalau mungkin mereka itu bakal kesel ya. Bakal kesel, kenapa kok ke wartawan dia kasih tahu gitu, ke kita enggak gitu. Ini bakal seru gitu ya, tapi ya kita tahulah. Pak Jokowi memang sedang mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum. Nah, sekarang ini lagi dibidik nih, orang-orang yang mana nih kira-kira cocok untuk dimasukkan persidangan. Ya siap-siap aja tuh yang sering mempertanyakan, yang sering membuat narasi, yang sering omon-omon di publik mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Siap-siap aja ya. Tanyain aja deh sama wartawan yang tadi melihat ijazah Pak Jokowi. Kejar itu tuh. Ya, begini Bang ya, kalau wartawan tentu Pak Jokowi bisa menilai lah, ini pasti kan bersifat netral ya, dan saya berharap tidak ada wartawan tempe yang diberitahu. Karena kalau ada wartawan tempe di situ pasti akan digoreng lagi gitu loh ya kan. Iyalah, dikasih bumbu-bumbu, banyakin kecap gitu kan. Iya. Nah, saya berharap wartawan-wartawan yang mangkal, yang ngepost ya di depan rumah Pak Jokowi ini adalah wartawan-wartawan selain wartawan tempe ya, yang kita kenal selama ini medianya itu ya cukup kredibel sebetulnya di Indonesia, tetapi akhir-akhir ini penuh dengan hoax ya. Lanjut, lanjut. Loh, kata mereka nih kemarin, mereka menggeruduk UGM sama rumah Pak Jokowi itu mewakili suara rakyat yang 280 juta katanya. Lah, itu bukan rakyat itu. Malah dihohoin, diteriaki. Nanti muncul narasi baru lagi tuh. Kami diintimidasi. Pak Jokowi menggunakan masyarakat untuk mengintimidasi kami. Mengaku-ngaku mewakili rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya kan. Di depan rumah Pak Jokowi disorakin. Antara yang nyorakin dengan orang yang datang lebih banyak yang nyorakin. Coba bayangin. Katanya mewakili seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Dari Sabang sampai Merauke, pret. Aduh aduh, ada aja ya. Lanjut lanjut. Dulu waktu masih jadi presiden, Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu. Tapi beliau cuek aja. Katanya sih, udah diverifikasi resmi sama KPU. Lagian, masa iya UGM jualan ijazah kayak toko online? Sekarang udah jadi mantan presiden. Orang-orang minta lagi. Ayo buka ijazahnya. Beliau jawab, nanti aja kalau pengadilan yang minta. Bukan karena takut, tapi ya bahaya juga kalau ikutan main tuduhan tanpa hukum. Besok-besok bisa ada yang bilang, buka akta lahirnya dong. Tunjukin daftar hadir TK-nya dong. Buktikan dulu kalau kamu beneran manusia. Kalau mantan presiden aja nurutin semua tuduhan ngawur. Lalu siapa lagi yang bisa kasih contoh? Gimana menurut kamu? Bijak atau menghindar? Ya, ini menurut saya salah satu bentuk kehati-hatian. Semua orang pasti memiliki standar-standar tersendiri ya terkait definisi kehati-hatian. Cuma ketika saya mendapatkan informasi bahwa Pak Jokowi bersedia menunjukkan ijazah aslinya kepada para awak media yang sering ngepost di depan rumah Pak Jokowi, ya saya akhirnya itu mendapati sebuah simpulan begitu ya atau konklusi bahwa sebetulnya Pak Jokowi ini tidak dalam upaya menyembunyikan atau melarikan diri dari fakta yang ada, tetapi lebih pada ya privacy gitu ya, seperti halnya saya nih ya, misalnya saya punya sesuatu yang itu berhubungan dengan data pribadi saya. Nggak mungkin lah saya share kepada orang yang saya itu enek gitu loh, yang saya itu jijik kepadanya, ya nggak mungkin lah, ya kan? Iyalah. Jadi tahu diri lah kenapa Pak Jokowi nggak mau menunjukkan ijazah aslinya kepada kalian ya, para surdun-surdun ya kan, kepada pemuja pantat aba, ya karena Pak Jokowi itu enek ngelihat kalian gitu loh, jijik. Mungkin, kalian dianggap najis mughaladhah mungkin. Lanjut lanjut. Ya, saya harus mengapresiasi 15 orang yang datang berdemo di depan rumah Bapak Jokowi. Ini keren ya. Ini keren. Karena ini membuktikan gak hanya bacotan aja di sosmed, tapi bapak-bapak ini sama ibu-ibu ya, mereka pakai pakai kaos, pakai ikat kepala yang di situ mereka menyampaikan aspirasi lah ya, unek-unek mereka tentang ijazah palsu. Tapi kerennya lagi ya, Bapak Jokowi malah mengizinkan perwakilan untuk masuk ke rumah dan berunding di dalam rumah. Karena memang di situasi itu ratusan orang pendukung Jokowi itu juga di sana gitu loh. Jadi memang dipisahkan agar tidak terjadi kericuhan. Ya, ternyata aman-aman saja kok ya. Yang penting 15 orang ini ya sudah dia menyampaikan aspirasi, nggak masalah, bebas-bebas saja. Pendukungnya Jokowi juga anteng-anteng saja, tidak ada ketegangan karena mereka juga tahulah nggak perlu ribut-ribut juga sih ya kan. Itulah ya namanya bedanya pendukung Jokowi sama pendukung lainnya, kayaknya lebih adem deh. Tapi sekali lagi saya salut dengan orang yang bapak-bapak atau ibu-ibu 15 orang itu yang datang ke rumah Pak Jokowi untuk menyampaikan aspirasi. Itu keren ya, dan saya terima kasih juga untuk pendukung Jokowi yang bisa menahan diri bahkan tidak terjadi apa-apa. Good job. Iya, dari Pak Jokowi ini kita bisa belajar teman-teman ya, bahwa perbedaan pendapat ya, bahkan perbedaan pendapat yang sampai mengarah pada cacian, makian, hinaan, bahkan fitnahan, itu tidak harus berujung saling pukul ya, saling jotos ya kan. Karena kalau kita melihat ya kan beberapa dekade ke belakang gitu ya, misalnya di zaman Orde Baru atau di masa pemerintahan SBY misalnya ya kan, Gus Dur, kemudian si Mamak Ketum, kemudian SBY, mungkin kita tidak bisa melihat ya, orang yang berselisih paham itu ketika bertemu itu santai-santai saja, mungkin hanya disorakin, tapi itu pun ya sorakan bersahabat ya. Mungkin kalau zaman dulu ini ketika bertemu sudah saling pukul ya. Jadi secara tidak langsung Pak Jokowi telah mengajari kita semua sebagai peternak Mulyono ya untuk memandang sebuah perbedaan itu ya bagian dari sunnatullah gitu ya, karena kita sesama warga negara Indonesia, kita bersaudara gitu. Minimal saya mengapresiasi sebetulnya kepada para tua bangke itu ya, yang jumlahnya berapa belas tadi itu ya, yang berani datang ke rumah Pak Jokowi ya kan, mengingat para pentolan mereka seperti Mbah Egy ya kan, Roy Panci, kemudian Mbah Sengkuni, kemudian siapa lagi,
Dokter Mangkrak ya kan, si Krismon ya, si krisis moneter dan lain sebagainya itu tidak berani, datang ke rumah Pak Jokowi. Tapi para tua-tua bangke ini malah berani ya kan. Mantap mantap ya. Ya kalian, beranilah, apa namanya, membuktikan omongan kalian nggak sekedar membacot saja di media sosial. Lanjut. Drun, Kak Drun. Pak Jokowi itu bukan orang bodoh yang bisa kalian permainkan, tau nggak? Ah? Kalian dari dulu mana bisa Pak Jokowi mengikuti kalian atau meladeni kalian? Kalian tuh cucurut, nggak ada gunanya, kalian tuh sampah, tau nggak? Jadi nggak dipedulikan Pak Jokowi. Walaupun kalian menggonggong ijazah palsu, papa lah katanya, SMK lah, tapi terus terang aja, Pak Jokowi nggak sebodoh yang kalian bayangkan, tuh nggak mau ngeladenin kalian. Jangankan mau menunjukkan ijazah aslinya, sekolahnya ya, menunjukkan muka ke kalian aja nggak mau dia. Enak dia lihat muka kalian, tuh nggak? Enak. Orang pembohong, pendusta itu iblis, setan, tau nggak? Jadi nggak perlu dikubris, nggak perlu dilayanin. Sok-sok jual nama rakyat mana? Rakyat dari Hongkong yang mendukung Pak Jokowi itu lebih banyak daripada kalian, tau nggak? Waras. Ya, jadi saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh netizen barusan dan sepertinya memang seperti itulah yang apa namanya ya, yang ada dalam isi hati Pak Jokowi gitu loh. Pak Jokowi bukan tidak mau sebetulnya menunjukkan ijazah aslinya, tapi Pak Jokowi itu enek. Jadinya nggak mau menanggapi gitu loh, nggak mau menanggapi ocehan si para sudrun dan para tua bangke yang selalu meminta agar ijazahnya aslinya itu ditunjukin gitu loh. Emang kapasitasmu apa? Mungkin Pak Jokowi enek gitu ya. Kalau saya bukan mantan presiden, mungkin lu sudah gue buang di mana? Di Nusa Kambangan mungkin. Mungkin pikirnya Pak Jokowi seperti itu ya. Lanjut, lanjut. Ana wong goleti ijazah wong liya tekan Solo. Goleti ijazah wong nggo ngapa? Arep gue ngelamar kerja, ya raimu. Wong apa? Ijazahnya wong kok diurusi. Urus dewek ijazah dewek gergo ngapa? Apa ijazahmu apik banget apa? Ijazahmu apa sih? Wah, dasar pengangguran. Pun goleti ijazahnya wong tok. Aja diwae ngerti Pak Jokowi. Bah, apaan? Wong rai ngapa sih? Ado-ado mari Solo takon ijazah. Apa kerjanane? Rai ngapa? Rai sin. Ya, jadi ini netizen barusan berpendapat hampir seperti pendapat saya beberapa waktu yang lalu. Bisa jadi ya sebetulnya para pembenci Pak Jokowi itu adalah pemuja Pak Jokowi, ya kan? Jadi pemuja Pak Jokowi, biasalah orang yang memuja itu ingin mengetahui tentang orang yang dipuja gitu ya, orang yang dihormati, bahkan hal-hal detail, hal-hal yang sebetulnya tidak perlu itu mereka ingin tahu gitu ya. Seperti halnya ketika saya misalnya ngefans sama siapa nih artis, sebut aja Luna Maya gitu ya. Saya tentu ingin mengetahui berbagai hal tentang Luna Maya, bahkan hal-hal yang paling tidak yang nggak penting lah gitu ya. Nah, jadi saya bisa memahami bahwa sebetulnya para sudrun yang menginginkan melihat ijazah aslinya Pak Jokowi sebetulnya adalah orang-orang yang memuja-muja Pak Jokowi, pemuja gelap lah begitu. Dan mungkin ya dia ingin mengetahui ijazahnya Pak Jokowi, kemudian mau dia fotokopi, mau dia gunakan untuk mendaftar pekerjaan. Seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Koclak. Lanjut. Lihat ijazah langsung nggak Pak? Sudah lihat ijazah? Ya beliau kembali lagi bahwa masalah hukum siapa yang mendalilkan, membuktikan. Walaupun kita sampaikan pembuktian dalam hukum perdata itu seimbang. Penggugat membuktikan, tergugat juga membuktikan. Itu asal masuk di ruang pokok perkara. Tapi prakteknya tidak bisa masuk ke ruang pokok perkara. Belum apa-apa pengadilan sudah menyatakan ini orang telah verplat atau tidak diterima.
Tidak, Pak Jokowi tidak memperlihatkan gitu ya. Ya tentu saja masing-masing akan mengambil langkah-langkah lanjutan. Informasi nama verifikasi yang berhubungan dengan Pak, jangan ngalangin gambar, Pak. Ya, jangan ngalangin gambar, Pak. Dua hal ya, sudah ya. Dua hal. Ya di sini Pak, di sini. Ya, permisi. Buka jalannya. Buka jalan. Ya. Sampaikan ke hadapan bangsa Indonesia tersebut ya. Tadi dengan pengawalan ketat ya, kami tidak menyangka bahwa penyambutan terhadap kami super ramah, ya sangat ramah. Pas Pampres yang sedemikian gagah, yang mungkin diantara kita ngelihatnya seperti Robocop gitu ya, gede sekali badannya itu, ternyata sangat ramah. Bahkan dia tidak hanya fasih kepada senjata yang dipegangnya, dia lebih fasih kepada serabi yang ditawarkannya kepada kita. Begitu ya Bang Damai ya. Ya, tadinya dia mengatakan silahkan dimakan Bu. Ya tapi Bang Damai sudah menjelaskan tentu dengan segala macam resiko ya, ya betul dong, kita kan harus berhitung ya dengan segala macam pengalaman ya kan, dengan segala kehati-hatian. Kami juga tidak bermaksud untuk tidak sopan, kami tentu tidak menerima makanan tersebut begitu ya. Yang penting tujuan tercapai begitu. Puasa ya, puasa. Nah, meskipun kata Bang Damai puasa itu boleh dibatalkan kalau orang menawarkan makan gitu. Jadi nah oke. Selanjutnya tadi sebenarnya maksudnya 5 itu, tapi diterima hanya 3 ya. Bang Damai Hairul Lubis, Bang Rizal Fadilah, dan saya Kurnia Tri Rayani. Tadinya disambut di belakang ada semacam pekarangan kecil di situ ya. Ada terus muter lagi transit ya.
Dari transit sudah memastikan nama kita siapa, Bapak bersedia menerima, bahkan di embel-embel ini oleh Pas Pampres tadi bahwa beliau harus mengusir-ngusiri Projo itu karena akan mengganggu kedatangan Ibu. Jadi luar biasa sangat ramah sekali ya. Nah, untungnya kita tuh istiqomah. Terima kasih kalau ramah. Jangan sampai kita berubah haluan, berubah tujuan mau ke sana, kan begitu. Betul nggak? Nah, selanjutnya seperti biasa kami masuk ke rombongan antri ya. Nah, ternyata antrinya menjadi 2 jalur gara-gara kedatangan kita. Ini istimewa luar biasa ini. Yang antri menghadap Pak Jokowi silakan langsung bersalaman ya, berfoto-foto. Kami kodenya dari beliau berarti silakan masuk ke dalam rumah gitu ya. Kami masuk ke dalam rumah yang mungkin Bapak Ibu sering melihat ada meja panjang itu di mana beliau menerima Pak Prabowo ya kan, ada menerima para oligarki gitu kan. Nah, kami di situlah kami duduk gitu ya. Nah, bertiga kalau bagian saya nih yang harus saya sampaikan, beliau memang menampakkan bahwa kita harus akui ya, karismanya sebagai seorang mantan presiden 2 periode. Ya, penuh kontrol, kemudian juga sangat tegas ya, tapi ramah, tapi juga Bang? Ada ketegangan, ya harus diakui itu ada ketegangan di wajahnya ya. Nah, beliau menaruh kami itu di depan beliau ya, kami bertiga ini, beliau di depan. Jadi kadang-kadang saya merasa ini kayak orang mau ujian skripsi gitu. Nah, setelah Bang Rizal menjelaskan segala sesuatunya dengan gaya Sundanya itu ya, sangat sopan tentu saja, tapi menusuk gitu kan. Beliau pun mendengarkan, sesekali beliau seperti menyimak, tetapi mungkin ya ada keinginan untuk membantah keterangannya Bang Rizal itu begitu. Beliau tidak langsung menjawab, tapi memberikan masing-masing. Setelah Bang Rizal, saya lagi yang menjawab gitu ya. Nah, saya juga menjelaskan nama saya siapa, apa posisi saya di TPUA, serta menyampaikan maksud kedatangan sebagaimana proses perjalanan kami ke UGM. Nah, yang uniknya begini ya, ini tumben-tumben yang biasanya cerewet, Bang Damai Harlubis tidak mengambil posisi untuk mengambil kesempatan untuk ikut berbicara. Nah, saya melihat ya, ini luar biasa ini. Ternyata beliau ini rupanya selain sebagai ahli hukum, dia juga ahli strategi. Mungkin dia pikir 2 orang sudah cukup cerewet untuk tambah-tambah begitu kali kan. Istilah beliau itu sudah cukup bagus ya. Memang saya pun kalau seandainya Bang Rizal cukup, saya tidak mau bicara. Karena yang terpenting maksud dan tujuan sampai, tolong perlihatkan ijazah saja ya. Karena kita tahu keadaan sangat hati-hati ya, Anda tentu paham itu. Iya, teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari sini kita bisa belajar bahwa perbedaan pendapat ya kan di media sosial, saling tuduh ya kan, saling singgung dan lain sebagainya tidak harus berakhir saling jotos ya. Coba bayangin ini kalau terjadi ya sekitar 20 tahun yang lalu lah ya kan, atau 15 tahun yang lalu. Pasti aki-aki tua bangke ini tinggal nama nih. Ya kan? Begitu getolnya dia, bersemangatnya dia mencaci maki Jokowi, memaki ya, mencaci, menghina, memfitnah, ya kan, menarasi-narasikan jelek tentang Jokowi. Begitu dia menggeruduk rumah Pak Jokowi ya kan, dia berangkat aja dengan kesombongan. Begitu hadir di rumahnya Pak Jokowi, disambut oleh sekian banyak pendukung Pak Jokowi, nggak terjadi apapun. Coba bayangin. Keren sekali Pak Jokowi ini ya, telah secara tidak langsung telah mengajari kita semua untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan ya. Apapun yang terjadi kita tetap bersaudara ya. Ya walaupun banyak juga yang mengatakan, nggak sesuai dengan omongannya. Suka teriak-teriak keluar-keluar di depan rumah Pak Jokowi kicep. Ya iyalah, kalau mau keluar-keluar di depan rumah Pak Jokowi bisa sandal melayang ya kan. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang apa tadi ya? Para penggeruduk rumah Jokowi yang mengaku mewakili rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itulah manusia halu tingkat tinggi yang sudah sangat kronis ya. Lebih parah daripada mabuk kecubung menurut saya yang biasanya berhalusinasi ya. Dan dari kunjungan beberapa biji orang ke rumah Pak Jokowi yang katanya menggeruduk itu, kita bisa menggali hikmah seperti yang sudah saya ulang-ulang dalam konten ini tadi di bagian depan, bahwa orang yang suka membacot itu kebanyakan pengecut. Tetapi apapun itu mereka tetap saudara kita. Nggak usah digebukin ya.
Ya, teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.